badan, namun jiwa harus terus bertahan, karena perjalanan masih panjang. Kami adalah tentara Allah, siap melangkah menuju ke Bersatunya ormas-ormas Islam pada saat peristiwa atas tindakan penggusuran oleh pihak PTPN 2 terhadap Ponpes Tahfidz Ibtihaj di Sampali beberapa waktu lalu dijadikan momentum sebagai pemecut kesadaran betapa pentingnya akan kekuatan umat yang sudah terpecah bersatu padu dalam rajutan silaturahmi dan persaudaraan yang kuat dan solid. 3 ormas Islam dan 1 elemen umat itu pun menyepakati membuat satu wadah merajut ukhuwah, yakni wadah silaturahmi dan pengajian bersama. Silaturahmi pengajian perdana Aliansi Ormas-Ormas Islam Ormas Islam Kelaskaran Sumatera Utara terlaksana di Markas Persaudaraan Relawan Indonesia Sumatera Utara, yakni Sayap Juang Ormas Islam Front Persaudaraan Islam Sumatera Utara, tepatnya di lokasi kolam pemancingan nelayan Indah, Medan Labuhan, Ahad 2 Juli 2023. 3 ormas yang berbasiskan kelaskaran tersebut yakni FPI, FUI, dan PIS, serta 1 elemen umat MPTW. Silaturahmi dan pengajian diisi pembacaan ratib oleh Ustadz Nasir, Ketua DPW FPI Medan, selaku tuan rumah. Selanjutnya tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Salman Al-Fariji. Di akhir acara ditutup dengan konsolidasi khusus di antara pimpinan ormas serta penyampaian statement terkait kondisi terkini. Medan Sumut Post TV Channel melaporkan. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Wallahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maha suci Allah yang telah izinkannya kita duduk bersama, yaitu Aliansi Umat Islam terdiri dari ormas-ormas Islam yang ada di Kota Medan ini. Juga selawat beriring salam mari kita pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah. Amin. Yang saya hormati yaitu Al Ustaz Salman Al-Fariji yang telah hadir di tengah-tengah kita. Saya ucapkan selamat datang Ustaz di tempat kediaman kami yang sangat sederhana ini. Dan juga yang saya hormati Ketua PI Sumatera Utara yaitu Ustaz Irwansyah, dan juga Ketua PIS yaitu Ustaz Ajari, Ketua Sumatera
Nasution apa ini mungkin kita belum dekat ya kan. Dan juga ketua DPW FPI Kota Binjai yaitu Ustadz Deria, nah, dengan kacamata Soekarno ya gitu ya. Dan juga di sini di Bang dakwah yang tadi baca Quran Ustadz Febi. Ini adalah pengurus DPW FPI dan juga yang saya hormati Pangda Sumatera Utara Bapak Ustadz Ahmad Dibangun sudah tambah ya. Dan juga rekan-rekan Joam yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada anak tutu sekalian. Kalaupun ada yang terlupa atau bukan saya sebutkan, saya mohon maaf, mungkin ada sedikit kelupaan atau itulah kelemahan saya. Nah, manusia itu ada yang lupa. Tujuan kita adalah tidak lain dan tidak bukan adalah mengikat persatuan dan kesatuan seperti ayat Allah dan Al-Quran, wa'tasibu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Artinya kita di sini menjalin, menyatukan hati untuk memperjuangkan agama Allah ini. Karena kita lihat sekarang kita ini sudah terpecah, sudah dan yang lama. Tetapi seharusnya kita bagi umat Islam, partai boleh beda, tetapi tujuan itu harus sama seperti kiblat kita. Kiblat kita mana? Mekah, Mukarramah. Nabi kita siapa? Rasulullah Muhammad Rasulullah SAW. Ini tujuan kita. Ini kita satukan persepsi. Maka daripada itu kita di sini menyatukan hati. Bagaimana kita bisa memperjuangkan Islam ini yang sudah terkoyak, yang hampir tak, apalagi dengan ada munafikun, dengan pesantren-pesantren yang selama ini yang kita lihat seperti Zaitun menyelewengkan ajaran-ajaran Allah. Dia pakai pemikiran dia sendiri. Belum lagi penghina-penghina agama kita, belum lagi musuh-musuh kita membuat kita. Nabi Muhammad itulah panduan kita. Al-Quran adalah imam kita. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir ya Allahi wa rasulih yatabu wajah anfusihim fi sabilillah qul qala ta'ala ya ayyuhan taqullah wa tanzur ma taqullah innallaha khabirum bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Shadaqallahu azim. Yang saya ceritakan Haji Salman Al-Farisi LCMA yang saya hormati, saya cintai, Al-Mukarram tuan rumah Ustadz Muhammad Nasir, Ketua Front Persaudaraan Islam Kota Medan, dan yang saya banggakan, saya cintai, Abangda rekan juang Laskar Perjuangan kita daerah Front Persaudaraan Islam, Abangda Ahmad Effendi Bangun. Dan mohon izin kepada abangda saya yang lebih tua daripada saya, yaitu Abangda Amrin Nasution,
mewakili kata sambutan dalam pengajian akbar kita ini. Persaudaraan Islam Sumatera untuk tingkat wilayah Provinsi Sumatera Utara yang saya hormati Ketua FPI Kota Binjai Ustadz David, kemudian juga ada Ketua Masyarakat Pembela Tanah Wakaf seperjuangan kita bersama Al-Akh Abdul Balatif SE juga hadir dalam kesempatan ini bersama kita rekan juang yang tidak hanya dalam momen-momen kelas sekarang, tapi dalam momen media juga beliau hadir untuk mempublikasi. Ada Azari, Ketua Persaudaraan Islam Sumatera Kabupaten Deli Serdang, dan juga berhadir bersama kami Ketua Dewan Pimpinan, saya ulang, Dewan Tanfizi Daerah Forum Umat Islam Sumatera Utara Kota Medan, Ustadz Nur Sadianto SPDI. Juga berhadir bersama kami Ketua Dewan Tanfizi Daerah Kabupaten Deli Serdang Forum Umat Islam Sumatera Utara Ustadz Dharma Hidup, dan assalamualaikum kepada para asatidz lainnya, orang tua kami yang tidak saya sebutkan satu persatu. Jazakumullah khairan jazaa. Semoga Allah membalas kebaikan atas undangan dan penerimaan yang telah diberikan kepada kita bersama, khususnya kepada Ahlul Bait untuk pengajian perdana ini. Pak Abang Bangun, kita di sini boleh dikatakan aliansi ormas Islam, jangan aliansi ormas Islam, karena aliansi ormas Islam sudah ada dalam kegiatan-kegiatan yang ada, walaupun itu bukan kelembagaan formal. Saya sekali lagi, karena semalam baru rapat sama aliansi ormas Islam, ada 35 ormas yang biasa tergabung. Dulunya aliansi ormas Islam Pembela Masjid. Jadi ketuanya Ustadz Julkarnain Biji saja. Julkarnain Biji, ketua aliansi ormas Islam yang ada. Tapi tidak salah kita menyebut bahwa kita adalah aliansi ormas Islam, karena memang bagi kita adalah amal kebaikan. Dan memang tabiat dakwah yang saya pahami, sungguhnya dakwah itu tidak hanya pernyataan pengorbanan atas itu yang mengeluarkan nilai. Nah, karena itu para asatidz yang saya hormati, kalau kita mengambil sirah, tidak ada para Rasulullah, para sahabat, para tabi'in yang dalam dakwahnya dalam keadaan tenang, dalam keadaan nyaman. Itu bukan tabiat dakwah. Tabiat dakwah itu ketika dia berhadapan dengan zona tidak nyaman sekalipun, itu tabiat dakwah yang sesungguhnya. Kalau hanya zona nyaman, saya pikir surgalah tempatnya. Tapi karena zona tidak nyaman, itulah kita dipanggil Allah. Walaupun langsung mengadakan, hendaknya kita memikirkan hari ini bahasa manajemen yang konsolidasi. Kalau bahasa Quran dari Ustaz Nasir sudah menyampaikan, jadi awalat tafarruqu, kita berjamaah. Wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'dan fa'allama baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Tapi dalam konteks kenyataan, kita tidak hanya dengan konsolidasi, bahkan masa depan dakwah ini saat ini ada di tangan kita. Bahkan masa depan dakwah untuk generasi kita juga ada di tangan kita hari ini. Lantas kalau kita hanya berdakwah dalam zona nyaman, saya pikir kita belum menemukan manawiyah dakwah itu sendiri. Karena itu, mari
kita perkuat konsolidasi ini dengan mobilisasi, dengan ekspansi. Kami Forum Umat Islam Sumatera Utara sudah melakukan rapat kerja untuk membangun itu. Makanya kami berterima kasih hari ini hadir di sini. Bahkan taujihan tausiah nanti dari Ustaz Salman akan mengarahkan kita untuk dalam konteks dakwah bernegara. Kita tidak lagi harus Syria tersembunyi, terang-terangan tentang izah kita yang diredakan. Karena itu, kalau kita tidak menunjukkan izah kita dalam arti koridor hukum negara, dalam arti kecintaan kita kepada negara ini, maka kita akan menjadi orang yang direndahkan, yang di bawah arogansi kekuasaan yang tidak mencintai Islam. Karena itu, tunjukkan izah untuk sekalian. Ayo lupa, Allah Akbar. Tidak ada kata sembunyi sakit, tapi tetap kita mematuhi hukum negara. Kita sadar itu. Kalaupun mereka dengan kekuasaan melanggar hukum negara, kita punya izah kehormatan. Karena itu, para asatidz, kami berharap tidak hanya kita konsolidasi sekali lagi. Siksaan orang-orang Quraisy ketika di era Makkah. Khobab nggak banyak cakap, ya buka aja banyak-banyak ditunjukkan oleh Khobab dari mulai bawah lehernya ini sampai ke pinggangnya itu seperti ada 4 luka yang sangat dalam. Umar yang orangnya setegar itu pun sampai ciut gitu lihatnya, begitu kerasnya, begitu hebatnya. Ya. Karena Khobab kan waktu di zaman Makkah itu beliau yang minta sama Rasulullah, kenapa kita perang aja? Rasul jangan sabar. Dulu umat terdahulu dulu lebih parah daripada ini Rasul. Udah begitu pun suruh sabar. Kata Khobab kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wahai Amirul Mukminin, dibakar tanahmu sehingga berwarna merah. Para jemaah sekalian, ada di ketua-ketua ormas dan juga yang berhadir sengaja diundang Ustadz kita, para alim ulama yang satu persatu tidak saya bisa sebutkan namanya, tapi yakinlah tidak mengurangi rasa takzim saya kepada jemaah sekalian. Alhamdulillah, mohon maaf saya agak terlambat hadir karena ada satu urusan. Ini saya sempatkan karena acara ini saya rasa sangatlah baik. DPD FPI Sumut sangat mendukung acara seperti ini. Jadi kami sepenuhnya mendukung karena perlunya kita bersatu rahim, ukhuwah kita tingkatkan. Kalau enggak kita siapa lagi yang berjuang? Mujahid dan mujahidah, para ulama, alim ulama, para cendekiawan, ustazah dan asatidz kita. Demikianlah mungkin lebih dan kurang kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami tutup acara ini dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Letih tubuh di dalam perjalanan, saat hujan dan badai merasuk di badan, namun jiwa harus terus bertahan karena perjalanan masih panjang. Kami adalah tentara Allah, siap melangkah menuju ke medan juang. Walau tertatih kaki ini berjalan, jiwa perindu syahid tak akan tergoyahkan. Wahai tentara Allah, bertahanlah, jangan menangis walau jasadmu terluka. Sebelum engkau bergelar syuhada, tetaplah bertahan dan bersiap siagalah. Tetaplah bertahan dan bersiap siagalah. Gunung tinggi
menjulang, samudra luas membentang, adalah lahan peneguhan. Hutan rimba, padang gersang, jadi ajang pembuktian. Hujan badai, terik panas kerontang, pasti akan hiasi perjalanan. Saat langkah telah diayunkan, pantang surut ke belakang hingga sampai ke tujuan. Bertahanlah